Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maratu Solihah dari Prodi PKMI Unisma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi pembelajaran, yaitu implementasi literasi digital dalam pembelajaran di era pandemi. Literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang kita sebut dengan TIK untuk mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal, serta merupakan respon terhadap perkembangan teknologi dalam menggunakan media untuk mendukung masyarakat dalam memiliki kemampuan serta meningkatkan keinginan masyarakat dalam membaca. Sebenarnya, literasi digital tidak sekedar kemampuan mengoperasionalkan secara teknis perangkat digital, menguasai seperangkat alat digital, ataupun mahir dalam perangkat lunaknya saja. Namun, di sini kompetensi yang berkaitan dengan emosional, keterampilan kognitif, dan sosial, dikarenakan perangkat digital ini tidak hanya berisi aplikasi, namun juga berhadapan dengan informasi. Oleh karena itu, sangat diperlukan kemampuan mengkritisi, memilah informasi dengan benar, dan berkomunikasi baik langsung maupun melalui sosial media. Yang selanjutnya yakni penyebaran literasi digital. Jadi untuk penyebaran literasi digital ini dibagi menjadi 6 kemampuan. Yang pertama yakni foto visual literasi, yang merujuk pada kemampuan memahami ilustrasi visual dalam perangkat digital. Ini lebih kepada kemampuan teknisnya. Yang kedua, reproduksi literasi, yang mengarah kepada kemampuan mereproduksi teks digital sendiri. Yang ketiga, browsing literasi, kemampuan pengguna dapat menavigasi situs-situs web yang kompleks. Artinya, pengguna perlu mengasah kemampuan navigasi agar fokus tidak terdistraksi dan tersesat. Yang keempat, informasi literasi, yang mengidentifikasikan keakuratan informasi tersebut, lalu membandingkan antar informasi yang lain atau yang disebut kritis terhadap informasi, sehingga dapat membedakan mana yang hoaks dan mana yang fakta. Yang kelima, sosial emosional literasi, yang berkaitan dengan kesadaran pengguna untuk melihat unsur tindakan berselancar di dunia maya, baik yang membahayakan pribadi ataupun tidak. Yang keenam, real time thinking literasi, yang berkaitan dengan kemampuan pengguna untuk dapat mengabaikan informasi-informasi dalam sebuah situs, baik dari iklan atau tampilan pop-up lainnya yang tidak penting. Menurut Covello, literasi digital mencakup berbagai macam literasi, seperti literasi informasi, komputer, media, komunikasi, visual, maupun literasi teknologi. Manfaat literasi digital: yang pertama, memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat. Tatkala kita kesusahan dalam mencari informasi, namun kalau kita menggunakan teknologi yang kini mulai berkembang, pasti tidak sampai kita ketinggalan informasi. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan lebih cepat. Contohnya, dalam hal di lingkup kelas, seandainya terjadi pemilihan ketua kelas, kita bisa mengisi kuesioner yang sangat memudahkan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, belajar lebih cepat dengan sumber referensi yang melimpah. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang ini, kita dapat mencari referensi-referensi dengan mudah yang diakses di Mozilla Firefox maupun Google maupun Chrome. Jadi kita tidak bersusah payah
dan berlama-lama dalam mencari informasi. Yang keempat, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang kelima, mempermudah proses komunikasi, dan masih banyak lagi. Nah, dalam era digital sekarang ini, di mana arus informasi saling terhubung dengan konektivitas yang tanpa batas dengan kecepatan melesat, tidak jarang peserta didik dapat menerima informasi baru secara lebih cepat dibanding gurunya. Maka dari itu, peran guru di sini yaitu dituntut agar dapat adaptif dan mengarahkan semua input yang masuk menjadi sebuah nilai tambah dalam proses pembelajaran. Fungsi guru menjadi penting sebagai fasilitator untuk mendorong kemampuan dan kreativitas peserta didik secara maksimal. Untuk memenuhi kondisi era sekarang, guru sebagai pendidik wajib memiliki kemampuan literasi media sosial yang baik agar mampu memberikan pengajaran kepada muridnya. Next, peserta didik selalu bersentuhan dengan dunia digital dalam kesehariannya mereka. Maka dari itu, guru sebagai pendidik diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami dunia digital lebih dalam, sama seperti peserta didik, apalagi di era 4.0 ini, agar dapat menciptakan suasana belajar yang harmonis. Jadi apabila guru dan murid sama-sama mengerti, maka pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Fitria menguraikan beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mendorong literasi digital. Yang pertama yakni permulaan atau disebut dengan merging. Pada tahap ini, guru memulai proses pengenalan teknologi komputer dan internet dalam aktivitas di sekolahnya, baik dalam proses kegiatan belajar mengajar ataupun administrasi sekolah. Target utama seorang guru yakni guru mampu mengenali teknologi yang akan digunakan pada semester-semester yang akan datang. Yang kedua, penerapan atau upling. Pada tahap ini, penggunaan komputer dan internet semakin diperkaya dengan menggunakan teknologi dalam proses belajar mengajar. Contohnya, pembelajaran dengan berbasis e-learning, penggunaan aplikasi Google Chrome, Zoom, dan lain-lain. Guru diminta untuk mampu mengaplikasikan lebih banyak teknologi komputer dan internet dalam kesehariannya. Yang ketiga, yakni penanaman atau infusing. Pada tahap ini, teknologi telah diterapkan bersamaan dengan kurikulum, sehingga seluruh proses belajar mengajar dan administrasi telah menggunakan solusi teknologi yang ada. Guru mampu bekerja dengan teknologi secara lebih baik dan menerapkannya untuk mendukung aktivitas mereka sebagai pendidik. Yang terakhir yakni perubahan atau transformasi. Pada tahap ini, teknologi telah terintegrasi dan menciptakan perubahan-perubahan positif dalam proses belajar mengajar dan administrasi sekolah. Guru telah mampu menciptakan ide baru dalam proses pembelajarannya dengan bantuan teknologi komputer dan internet. Jadi, peran guru di era digital ini dapat dikuatkan dengan menggunakan paradigma kritis dan pendekatan partisipatif. Guru bersama masyarakat harus berperan aktif untuk berkreasi, untuk saling mengedukasi, terutama untuk anak-anak sebagai generasi di masa yang mendatang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.